Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya. Temen-temen, salam satu aspal. Oke, apa kabar nih kalian dimanapun kalian berada? Gua harap semuanya selalu sehat ya. Oke, di konten atau di video gua kali ini, gue ingin mereaction salah satu cuplikan video yang dimana video ini dikirimkan oleh temen gua dari salah satu media sosial dan ingin gua mereactionnya. Jadi di dalam konten video ini atau di dalam cuplikan video ini salah satu kekesalan pihak restoran terhadap aplikasi Gojek. Jadi pihak restoran ini, sebelum gue tampilin videonya, gue ingin menjelaskan dulu. Pihak restoran ini menyesalkan terhadap orderan yang memang telah dibuat restoran, tapi tidak ada driver yang mengambil orderan tersebut. Dia sudah membuatkan pesanannya, tapi nggak ada driver Gojek yang mengambil pesanan tersebut. Jadi untuk lebih lengkapnya videonya seperti apa, kita tonton bareng-bareng seperti ini, teman-teman. Video ini gue tujukan kepada Gojek Indonesia, khususnya bagian GoFood. Di sini gue mau komplain karena gue bener-bener nggak suka banget sama jawaban dari customer representatifnya yang ada di telepon. Di sini gue sebagai mitra, gue punya usaha jualan franchise minuman boba. Tadi ada orderan masuk dan toko gue itu sudah masuk ke super partner, dimana kalau ada orderan masuk kita accept dan orderannya itu nggak bisa di cancel sama customer. Udah dong, orderan masuk udah gue accept, tulisan di aplikasinya sendiri, tulisannya tolong disiapkan ya, kami akan mencari driver atau kami sedang mencari driver, seperti itu lebih tepatnya. Udah gue print billnya, bahkan minumannya pun udah gue buat. Nih tuh minumannya tuh, satu lagi ada di sealer tuh. Tapi betapa kagetnya gue pas gue mau tulis pin. Biasanya tuh di aplikasi ada pinnya untuk dikasih ke bapak drivernya. Biasanya gue tulis di billnya atau di notanya. Jadi waktu bapaknya mau foto notanya udah ada pinnya untuk dia masukin kayak kode OTP-nya gitu. Betapa kagetnya gue, ternyata di aplikasi itu batal karena tidak mendapatkan driver. Orderannya lumayan di atas 50.000. Gue telepon customer representatif atau customer service-nya untuk GoFood Mitra, sampai pulsa gue habis banyak, dan customer service-nya tuh sok-sokan ngomong kalau ditunggu ya, dicek dulu bla bla bla. Endingnya apa? Setelah dia membuang-buang pulsa gue, dia bilang kalau itu tidak dapat kompensasi apapun dari pihak GoFood karena ya itu aturannya. Ya terus lu ngapain bikin di aplikasi, dibilang buatkan dulu, kami sedang mencari driver. Terus lu ngapain nyuruh gua join super partner kalau customer gua nggak bisa cancel tapi elunya yang nge-cancel. Di sini gua usaha udah dipotong 20% untuk GoFood, masih juga dikerjain kayak gini. Ini orderan di atas 50.000 loh. Tolong Gojek hubungin gua, DM gue nggak ikhlas sama sekali karena ini orderan gue, ini siapa yang mau minum? Ya ini bisa aja gue amalin, gue kasih ke orang, tapi cara kalian tuh gue nggak suka. Tolong ya bantu diviralin nih biar Gojek, GoFood tuh ngerti emosi gue. Buang-buang bahan baku, buang-buang, pusing kalau gue denger. Udah gitu ngapain mas yang nyuruh gue nunggu kalau ujung-ujungnya emang gak dapet kompensasi? Pengen banget mulut gue ngomong kasar. Sekalian aja nih gue viralin di TikTok. Oke, jadi gue nggak mau kemana-mana ngebahasnya. Gue ingin mereaction kalau posisinya gue di sini adalah sebagai driver Gojek. Jadi kalau istilahnya pandangan gue sebagai driver Gojek, ketika gue mendapatkan orderan GoFood ini, yang pertama sebenarnya berbagai macam faktor ya, berbagai macam sudut pandang memang kenapa orderan ini tidak diambil oleh driver Gojek. Jadi kita ngebahasnya seputar driver aja ya, jadi nggak kemana-mana lah gitu loh. Yang pertama, mungkin ongkos murah. Yang kedua, mungkin rating customer ini anjlok. Yang ketiga, mungkin pelayanan dari si restoran tersebut kurang memuaskan, atau mungkin beberapa pemain GoFood di daerah sana, di tempat Simba ini, ya contoh, gue kasih contoh ya, di tempat gue ada beberapa restoran food GoFood yang memang itu kondisinya di dalam rumah, tapi mereka tidak memperlakukan driver secara selayaknya lah. Ya, gimana bang? Yang dimaksud secara selayaknya? Contoh, kita nggak disuruh masuk ke dalam atau diberikan tempat duduk. Kita suruh nunggu di depan pagar. Kebayang nggak kalau posisinya itu hujan atau panas, kita nunggu di depan pagar? Artinya kan ini tidak memanusiakan manusia. Antara pihak restoran dan driver harusnya ada kerjasama yang baik, pelayanan yang baik, begitu loh. Jadi itu bisa saja terjadi akibatnya karena mungkin ya, ini pandangan gua,
si restoran tersebut jutek lah segala macem, akhirnya driver kapok untuk mengambil orderan tersebut. Dan yang berikutnya mungkin dampak dari hilangnya bonus yang memang tidak ada. Itu pandangan dari berbagai macam sudut pandang gua di sini. Nah, yang berikutnya gua mau mengingatkan, mungkin banyak customer yang menonton video gua di sini, atau mungkin banyak yang memang punya restoran GoFood di luar sana, bahwa antara si customer dengan pihak restoran tidak mengetahui nomor si customer yang order. Jadi si restoran ini tidak akan pernah tahu nomor si customer yang order ini, nomor teleponnya maksud gua ya. Jadi tidak akan pernah tahu. Mungkin yang hanya tahu hanyalah driver Gojek. Mungkin maksud dari sistem Gojek yang dibuat seperti ini agar customer tidak memesan secara offline ke restoran. Itu pandangan gua seperti itu ya. Jadi banyak macamnya, tapi kesimpulan dari apa yang gua buat di sini, ya inilah akibat kesombongan Gojek. Ya mungkin ketika memang akun-akun basic, ya kalau ketemu akun basic kayak gua nggak akan ambil mungkin ketika memang restoran ini dari bermasalah dari apa yang tadi gue jelaskan ya. Dan kemudian Gojek selalu menjadikan anak emas driver platinum dan gold ini. Ketika akun basic tidak mau ngambil, gue masih punya anak emas, yaitu driver platinum dan driver gold, dimana driver platinum dan driver gold ini itu akan menyikat semua orderan yang masuk ya, akan menyikat semua orderan yang masuk. Tentunya ketika dia melewatkan beberapa orderan saja, itu jadi satu permasalahan buat akun-akun platinum dan gold. Itu yang memang mungkin pandangan gue di sini Gojek terapkan, sehingga ya menurut gue sih jatuhnya kita driver jadi dikotak-kotakin ya. Ada driver yang rajin, ada driver yang malas. Menurut gue sampai saat ini nggak ada yang namanya driver malas, nggak ada. Semua itu dampak dari kebijakan Gojek yang membuat aturan semena-mena gitu. Itu yang pandangan gua. Beberapa driver yang memang gua temuin di jalanan, mereka putus asa dengan hilangnya bonus. Artinya mereka narik 1 hari pun saja itu tidak mencukupi untuk membayar kebutuhan mereka. Seperti itu. Contoh, kalau mereka dapat 200.000, itu masih kotor, itu belum bersih. Mereka harus bayar bensin, uang parkir, dan sebagainya. Jadi ya semenjak adanya platinum, gold, dan basic, menurut pandangan gue di sini ya driver itu dikotak-kotakin sama Gojek. Dan Gojek berpikir gue masih punya driver yang memang ada beri, yaitu driver platinum dan driver gold. Jadi pandangan gue ya basic hanya diabaikan begitu saja. Nah, ketika memang ini terjadi, ketika memang cuplikan video tadi terjadi di mana di situ ada banyaknya driver basic, tentunya ini jadi satu tamparan keras buat pihak aplikasi bahwa tidak semua driver itu mau ambil orderan yang memang menurut dia bermasalah seperti apa yang gue jelaskan di awal tadi. Jadi kesimpulan dari video ini, mungkin banyak di luar sana restoran-restoran yang mengalami hal yang sama dengan apa yang mbak ini atau ibu ini alami. Cuma memang mungkin mereka nggak publikasikan, mereka lebih adem, lebih ya udahlah rezeki nggak kemana, itu aja mungkin. Tapi ya sangat disayangkan ya kalau memang ada pihak restoran seperti ini dirugikan karena nggak ada driver yang mau ambil. Gue yakin di sana itu pasti banyak driver. Nah, kembali lagi seperti apa yang gue omongin di awal, banyak faktor, banyak masalah. Ya inti dari keseluruhan inti dari apa yang gue bilang di video ini sebenarnya cuma intinya bonus saja. Itu pandangan gue, karena bonus ini adalah penyemangat driver, karena bonus ini adalah uang tabungan buat driver ketika memang motor mogok, ya kebutuhan yang tidak terduga seperti itu ya. Artinya dulu juga gua sewaktu masih ada bonus ini itu gua simpan untuk kebutuhan yang memang tidak terduga. Tapi posisinya saat ini bonus itu hilang, ya kita hanya berfokus kepada pendapatan yang kita dapat aja hari itu, dan itu belum tentu cukup untuk membiayai ketika motor rusak, ya kebutuhan tak terduga ya. Apalagi di sini poinnya gua driver yang memang hanya fokus di Gojek saja, tidak bekerja di tempat lain atau di mana-mana, apalagi punya aplikasi lain. Gua hanya fokus di aplikasi Gojek saja. Tentunya ya kalau gua menjadi driver yang ada beri take and give-nya buat gua apa gitu. Artinya kalian nggak pernah tahu di lapangan itu banyak permasalahan yang memang dihadapi driver, dari perlakuan customer ke driver
wajarnya ketentuan barang yang memang sudah menyalahi aturan dan sebagainya dan sebagainya. Itu aja mungkin reaction gue di video ini. Jadi semoga bonus keluar lagi ya di Gojek untuk menghindari hal-hal seperti ini. Biar kita semangat lagi ngojeknya, biar kita punya simpenan ketika memang motor kita kenapa-napa di jalan. Artinya bonus ini bisa kita simpan untuk kebutuhan yang memang tidak terduga seperti itu ya. Dan gue yakin ketika bonus ini memang ada, banyak kok driver yang memang ingin mencari bonus dan mungkin tidak akan mengabaikan orderan. Karena ketika kita mengabaikan orderan, maka performa kita akan turun dan bonus itu tidak akan kita dapat. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.